Halo sahabat Lestiper semua, apa kabar? Sekarang kita berada di segmen Lestiperpedia. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Mari kita mulai. Dalam video Lestiperpedia kali ini, kita akan melanjutkan membahas buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah karangan Michael H. Hart. Dan kali ini kita akan membahas tokoh di urutan pertama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan narasi yang terdapat dalam buku karangan Michael H. Hart, jatuhnya pilihan penulis kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urutan pertama daftar 100 tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin akan mengejutkan pembaca dan juga menjadi tanda tanya bagi sebagian yang lain. Namun, penulis berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses yang luar biasa, baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, yaitu agama Islam. Dan pada saat yang bersamaan tampil sebagai pemimpin yang tangguh, dan kini 14 abad setelah wafatnya pengaruhnya masih tetap kuat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah, di bagian agak selatan Jazirah Arabia, suatu tempat yang waktu itu merupakan daerah yang paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Menjadi yatim piatu di umur 6 tahun, dibesarkan dalam situasi sekitar yang sederhana. Setelah diangkat menjadi seorang nabi, selama 3 tahun, Nabi Muhammad SAW hanya menyebar agama terbatas pada kawan-kawan dekat dan kerabatnya. Baru tatkala memasuki tahun 613, beliau mulai tampil di depan publik. Begitu dia sedikit demi sedikit punya pengikut, penguasa Mekah memandangnya sebagai orang berbahaya. Di tahun 622, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kota di utara Mekah berjarak 200 mil. Peristiwa hijrah ini merupakan titik balik yang penting bagi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan di Madinah, pengikutnya makin bertambah. Pada tahun-tahun berikutnya, pengikut Nabi Muhammad SAW semakin bertambah banyak. Serentetan pertempuran pecah antara Mekah dan Madinah. Peperangan ini berakhir pada tahun 630 Masehi dengan kemenangan pada pihak Nabi Muhammad SAW. Di sebelah timur Laut Arab berdiri Kekaisaran Persia Baru Sasanid yang luas. Di barat Laut Arabia berdiri Kerajaan Bizantin atau Kekaisaran Romawi Timur dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Apabila dilihat dari jumlah dan ukuran, bangsa Arab waktu itu jelas tidak akan mampu untuk menghadapi dua kekuatan besar tersebut. Namun ternyata di medan pertempuran yang membawa semangatnya dengan sapuan kilat dapat menaklukkan Mesopotamia, Syria, dan Palestina. Pada tahun 642 Masehi, Mesir berhasil direbut dari genggaman Kekaisaran Bizantin, dan sementara itu bala tentara Persia mampu dilumpuhkan pada pertempuran yang amat menentukan di Qadisiyah pada tahun 637 Masehi dan di Nehaven pada tahun 642 Masehi. Hingga pada tahun 711 mampu menyapu habis Afrika Utara hingga ke tepi Samudra Atlantik.
dan dari situ mereka membelok ke utara, menyeberangi Selat Gibraltar dan melabrak kerajaan Visigot di Spanyol. Dan dimanapun penaklukan dilakukan oleh pasukan Muslim, selalu disusul dengan berbondong-bondongnya manusia memeluk agama Islam. Agama Islam menyebar terus-menerus dari satu abad ke abad yang lain, jauh melangkah dari daerah taklukan. Umumnya, jutaan penganut Islam bertebaran di Afrika, Asia Tengah, Pakistan, India, dan Indonesia. Di Indonesia, agama Islam itu baru merupakan faktor pemersatu. Di anak benua India, nyaris kebalikannya. Adanya agama baru itu menjadi sebab utama terjadinya perpecahan. Agama Islam memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap penganutnya. Jika dilihat dari jumlah pemeluknya, maka pemeluk agama Nasrani jumlahnya lebih besar dari pemeluk agama Islam. Maka timbul pertanyaan, apa alasannya penulis menempatkan Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dari Nabi Isa dalam daftarnya? Ada dua alasan pokok yang menjadi pegangan penulis, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW memainkan peranan yang jauh lebih penting dalam pengembangan Islam ketimbang peranan Nabi Isa terhadap agama Nasrani. Walaupun Nabi Isa bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran pokok moral dan etika Kristen, namun Santo Paulus merupakan tokoh penyebaran teologi Kristen, tokoh penyebarannya, dan penulis bagian terbesar dari Perjanjian Lama. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW bukan hanya saja sebagai pemimpin agama, tapi juga pemimpin duniawi. Fakta menunjukkan selaku kekuatan pendorong terhadap gerak penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin, pengaruh kepemimpinan politiknya berada dalam posisi terdepan sepanjang waktu. Dan kita dapat menyaksikan penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin hingga abad ke-7 terus memainkan peranan penting dalam sejarah umat manusia hingga saat ini. Dari segi inilah, maka penulis menilai adanya kombinasi tak terbandingkan antara segi agama dan segi duniawi yang melekat dan berpengaruh pada diri Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis menganggap Nabi Muhammad SAW dalam arti pribadi adalah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Nah, demikianlah video untuk Lastiperpedia kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.